lupa juga kita sambungkan salam serta salawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir zaman. Amin. Rabbana amin. Marilah kita buka kajian kita pagi ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga pagi ini bagi yang hadir di sini dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Dan bagi yang punya urusan, semoga Allah mudahkan semua urusannya. Dan juga yang baru hadir pada hari ini, Gusti, dan semoga Allah juga berikan kita semua untuk semua bisa hadir di majelis ilmu. Yang bagi yang tidak bisa hadir hari ini karena suatu urusan ataupun, semoga Allah mudahkan untuk hadir pada pekan-pekan berikutnya. Ala hadirin wa waliyyin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu Erni terus juga kita ya, pulangnya ibundanya, Ibunda Sumarsih binti Main, semoga Allah dapat hukumnya, Allah dan hubungan Allah jannah, Allah berikan keluarganya kesabaran dan keikhlasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut ke materi kita ya, lanjutannya Ikhwan kita tentang apa ya? Kami silakan kepada Ustaznya karena saya juga serjana. Kepada Ustaznya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahzarun wa bil ashari hum yastaghfirun wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa anima anistaqamtum wa khairu a'malikum as-shalah wa la yuhaffizu ilal wudu illa lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati ialah Ketua Majelis Ta'lim As-Salam, guru kita kepada Abu Karomah Ustazah Hajah Asmadiani, staf-stafnya, tak lupa pimpinan kita kepada Ibu Iun. Kami hormati ialah para orang tua kita di sini, pada Ibu Hajah Qurrata Ayun beserta Ibu Ramuni, dan yang kami hormati ialah
tidak mengurangi langkah-langkah kita untuk menuju taklim yang mulia ini. Juga yang kami hormati kepada Bunda Hera yang jauh-jauh dari 3 Laksa Mangkok. Alhamdulillah ya kita hadir dengan kita. Tak lupa Ketua DKM Masjid As-Salam beserta jajarannya yang kami hormati, semuanya yang kami hormati, yang kami cintai, yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi kemuliaan bunda-bunda soleha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur maka kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat Islam iman dan Islam iman dan Islamnya, sehingga pagi yang indah ini kita masih bisa bersimpuh bersama-sama, bertatap muka bersama-sama, berjalan tangan bersama-sama, menggugurkan kewajiban kita yaitu menuntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawa kita menuju takwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia yang selalu istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita. Allah berikan kehidupan dalam keadaan baik dan keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita Allah berikan akhir hayat yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Allah kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacakan Fatihah sekali lagi, kita khususkan kepada kita yang di sini. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Hajah Asmariyani, guru kita, semoga dalam sehat walafiat, diberikan barokah dalam kehidupannya, barokah dalam rezekinya, diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun akhiratnya. Kepada Bapak DKM, khususnya DKM Masjid As-Salam beserta jajarannya, semoga Allah berikan kesehatan, menjauhkan pada bala dan musibahnya, memberikan kemudahan dalam segala urusan besar maupun kecilnya. Jamaah Majelis Taklim As-Salam, begitu juga pengurus-pengurusnya dalam keadaan sehat walafiat, barokah dalam kehidupannya, barokah dalam rizki-rizkinya, barokah dalam anak dan keturunannya. Allah jadikan anak dan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha, mengangkat harkat martabat kita dunia maupun akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami kita maupun putra dan putri kita, anak menantu kita yang menjemput daripada rizkinya Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan. Allah datangkan rezeki yang banyak, yang halal thayyibah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang banyak urusan kita doakan, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusan besar maupun kecilnya, urusan dunia maupun akhiratnya. Yang sedang sakit kita doakan, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah tambahkan kesabarannya. Ala hazinnya wala kulli niyatin shalihah wa hadrati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi sallu 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa. Mustafa, dari lemah
barik alaihi sallu alaihi. Halaman berapa? Masih ingat? Halaman 168. 68. Terakhir 169 berarti. 169. Kemarin kan yang pertama pesawat wanita. Wanita jadi imam ya. Jadi imam. Wanita jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini pelajarannya melanjutkan pelajaran yang lalu, ialah tentang wanita jadi imam. Yang bawa kitab dibuka. Kemudian halamannya 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita sama sekali tidak sah untuk menjadi imam laki-laki, tapi sah saja mengimami sesama kaum wanita. Dalam hal ini telah kita terangkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata pernah jadi imam memimpin jamaah wanita dengan cara berdiri dalam syaf mereka, dan demikian pula yang telah dilakukan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki menjadi muazzin bagi Ummu Warakah, lalu menyuruh wanita itu menjadi imam memimpin jamaah dalam keluarganya untuk sholat fardu. Buka Al-Baqarahnya surat kedua ayat ke-43. Baca satu orang ya. Bunda-bunda yang berbahagia, derajat pahala berimam sama-sama makmum yang memimpin, imam yang memimpin, kita menjadi makmum. Derajatnya lebih banyak. Berapa? 27 derajat. 27 derajat. Nah, ini pahalanya lebih banyak. Dalam suatu keluarga kita kadang-kadang ada yang namanya perkumpulan keluarga. Jadi imam itu bukan hanya menjadi imam, tapi harus mengerti terutama bacaannya, rukunnya, sunnahnya. Itu makanya gunanya ngaji ini. Nanti kalau ada arisan keluarga, rumahnya besar ya, musolanya jauh atau masjid jauh, bisa bikin kelompok wanita dengan wanita menjadi imam. Bagaimana cara wanita menjadi imam? Safnya tetap safnya, cuma maju sedikit. Kalau kita praktekin ya, ini saf wanita nih, imam jadi tengah nih, sedikit aja jadi. Beda. Kok kemarin kita waktu sholat tasbih, ustaznya di depan, oh itu masalah sunnah, hari itu bukan berjamaah, asik-asik. Makanya saya ambil posisi di depan, karena dia sholat sunnah, bukan saya menjadi imam. Kecuali lagi jalan-jalan, nah ya, umpama di villa nih, ada tempat nih buat bermakmum, perempuan dengan perempuan tentunya. Nah, jangan jadi imamnya wanita, yang jadi makmum laki-laki, haram hukumnya. Itu ya, katakan situ. Khususnya kalau laki-laki itu dibilang posisinya agak maju ya, agak melangkah. Nah, itu seperti di sini ya. Tapi wanita ini sejajar di sini ya, lurus ke kanan, lurus kan. Kalau datang satu di sini satu, datang lagi satu di sini satu, datang lagi satu di sini. Jadi rata nih, di sini 5, di sini 5. Jadi imamnya maju dikit sini. Nah, jangan sampai maju banget, jangan. Itu persyaratan wanita menjadi imam tentunya. Nah, itu jadi selangkah ya. Nanti kalau ada arisan keluarga, ada pertemuan, ini bisa dipraktekkan. Cari keluarga yang bagus bacaannya. Dalam kategori imam, ini tanggung jawab imam semua nih ya. Dari bacaannya, Al-Fatihahnya tentunya.
orang itu jarang ngaji, kita yang udah tahu ngaji, seenggaknya kita bisa paham. Kategori jadi imam apa? Sholat itu terbagi. Apa itu? Yang pertama rukun. Nah ini saya bahas lagi rukun nih, ya. Jadi nanti mudah jadi biar matang ini. Rukun apa? Pertama niat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Ini. Bagaimana ada seorang wanita, dia lagi sholat di sini nih, di masjid nih. Datang lagi wanita lain, padahal dia nggak pakai imam nyebutnya. Nah, kalau kita menyusul sholat, yang pertama wanita yang sholatnya pakai gantian jadi imam, kita nyusul dengan sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, sah sholatnya. Ya, kalau misalnya masih bisa tepuk itu berarti ada makmum di belakangnya. Mama kita lagi pergian ya, mama ibu sholat kecil, ada ibu lagi sholat sendiri di pojok di booth. Nah, bunda datang, ada apa? Saya mau jadi imam. Kan tadi makmumnya nggak bilang imaman gimana? Nah, imamnya kan nggak bilang imaman gimana? Sah sholatnya, karena tadi dia tidak tahu akan ada orang yang hadir. Kemudian ya, yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat takbiratul ihram ini jangan tangannya digini, jangan. Nih. Allahu Akbar. Nih, biar pagi ini. Nah, ini persoalan saya ya, bagi saya nih. Kalau takbiratul ihram nih, Allah jangan sendiri. Mazhab Syafi'i itu mengajarkan Allah nih. Jadi niatnya ini hadapin ke kiblat. Kalau mau kenanya tipis, pakai baju dasar yang tangan panjang. Mukanya agak kecil, pakai baju dasar yang tangan panjang. Kenapa? Kalau begini dia nggak menyikat ini nih, nggak ke muka. Nah, itu bun. Jadi bunda nggak apa-apa. Punya mukena agak kecil, ukurannya umpama asal, pakai bajunya dasar yang tangan panjang. Ini penting nih kalau sholat. Ya. Kemudian punya mukena yang tipis, transparan, asal dasarnya yang kita pakai sholat dasar yang panjang, tangan panjang. Kenapa demikian? Karena itu mempengaruhi doa kita semuanya di dalam sholat. Jadi begitu Allah, kaki kita jangan begini ya perempuan ya, gini ya. Kalau laki-laki begini, Allah, laki-laki ya, gini. Kita mah Allah. Jadi kempit ininya dadanya ini. Tetapi ini jangan begini ya, jangan begini. Dibuka. Ini apa? Muka telapak tangan harus menghadap kiblat. Bunda, kenapa sih kita sholat seperti tataannya? Ketika kita masuk ke liang lahat, Ibu, sebelum kita diantarin itu ditutup semuanya tuh di kapan, ini 5 lembar kapan. Kita nih saya cerita atas kepala kita ditutup, baju ropos 2 lapis tentang kain putih itu 5 kita nih, kalau lagi 3 lembar. Masuknya kita ke liang lahat, ini kita dikasih gumpalan tanah di kepala-kepala tuh buat menyangga nih, kepala kita, badan kita, kaki kita, badan kita buat menyangga nih. Apa namanya tanah yang buat dimakan kita nanti nih, semua akan mengalami ini. Kemudian dalam liang lahat pun itu nanti dibuka pojok kita tuh muka kita tuh diadepin ke tanah. Jadi apa? Begitu kita diajarkan sama keluarga atau ustadz setempat, dibuka dari pojok kita. Syukur-syukur yang ngajarin kita nanti bukan ustadz setempat, tapi apa? Keluarga kita yang punya laki atau mantu kita. Kayak kita kalau nyari bilang silsilah, kalau nyari mantu ya kalau bisa ya agamanya walaupun pas-pasan, mengerti nih hukum-hukum begini penting sekali. Sekarang kita masih ada, itu belum ketahuan nanti semuanya. Masuk kita ke yang lahat itu kan tanah bungkal itu kan dibikin tuh lubang lagi. Nah, untuk apa? Naruh badan kita agar bau binatang tidak mencium bau bangkai. Bangkai yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Makan apa aja, sifatnya rakus, sifatnya serakah, sifatnya sombong manusia, karena bangkainya jadi terlalu menyengat. Jadi bangkai yang paling bau itu ialah bangkai manusia. Ditutup kita, dipakai papan tuh. Diinjak-injak kita. Siapa yang mau? Sedangkan pahala sholat inilah yang awal pertama dapat hisab.
Makanya kalau misalnya ini Allah bukan ya, sejajarkan. Jangan begini ya. Bagaimana kalau ada orang begini? Itu masalah dia. Kita pakai mazhab Syafi'i, ikutkan ya. Ini mazhab Syafi'i yang saya terapkan sama Bunda ya, karena saya memang makanya mazhab Syafi'i yang saya pelajari ini. Allah berarti itu takbiratul ihram. Saya nggak sanggup buat takbiratul ihram duduk. Saya nggak sanggup buat tidur. Ini kalau orang udah benar-benar sudah tidak berdaya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah apa itu Fatihah. Ingat tuh. Makanya ngaji ini nggak sia-sia. Dikatakan iman itu kan terbagi dari berapa tuh ya. Iman dalam sholat itu harus kita cantumkan. Fatihahnya udah saya nggak usah baca Fatihah satu-satu ya, usah ya. Nah, ini Fatihah, kemudian rukunya pegang ininya nih, lututnya nih, jangan begini ya. Ada orang megang begininya, jangan lututnya pegang, sejajarkan. Berarti ruku itu rukun sholat harus ruku. Sami Allah, sami Allah jangan begini lagi, biasa aja sami Allah wa hamidah. Biasa aja ya, udah nggak begitu kayak tadi ya. Terus itidal rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in itidal. Kemudian sujud. Kemudian habis sujud Pak, duduk di antara dua sujud. Bunda, duduk itu ada dua. Duduk iftiras, duduk tasyahud awal. Kaki yang kiri ini didudukin sama pantat kita. Namanya duduk iftiras ya. Jadi awas jangan salah duduk. Saya lagi datang ke Semurat, lagi datang cepat-cepat untuk saya. Bagaimana kalau itu Allah punya aturan? Kalau kita masih sempurna duduk yang baik, duduk iftiras itu, kaki yang ini didudukin yang kiri nih. Ada yang buat contoh ya? Nah itu tawaruk itu duduk akhir tasyahud. Jadi duduk di waktu tasyahud itu dibilang duduk tasyahud awal, namanya duduk iftiras. Tasyahud awal ya. Tasyahud akhir duduknya tawaruk itu dua. Duduk yang pertama iftiras ininya ini nih Bun, nih maaf ya, praktekin ya, duduk ini, nih, kaki ini nih duduk ini, nih ya, ini ya, kita syahud awal, iftiras, ya, duduk tawaruk, tasyahud akhir, tinggal taruh, paham ya? Nah ini, berarti dua tuh duduk, awas jangan salah duduk. Jadi jangan sampai duduk yang pertama tasyahud begitu, duduk yang pertama terakhir tasyahud juga begitu. Jadi ada perbedaan. Iftiras duduk awal tasyahud dan tawaruk duduk akhir tasyahud. Paham ya Bun? Awas, ini wajib nih ya, wajib nih, awas. Kemudian ruku itu dibarengi sama waktu maknina, jangan buru-buru. Sholat di rumah nyantai, gak buru-buru. Sholat waktu di masjid pun jangan buru-buru juga. Jadi jangan sholat di rumah buru-buru, sholat di masjid sosok di alim-alimin. Alhamdulillah min. Saking dia udah kepinterannya, imamnya belum bangun dari ruku, sami Allah makmumnya udah bangun dari ruku, saking kepinterannya. Padahal kata Rasulullah, ketika orang yang mendahulukan imam nanti di yaumil akhir dibangkitkan kepalanya seperti kepala himar. Apa itu himar? Kuda. Alhamdulillah min. Ini orang sholat nih. Ini dia sholat. Tapi orangnya itu gak sabaran suka menurut imam. Ya, ini jangan begini kita ya. Besok lagi berapa bulan lagi, hitungan bulan. Ya, ini kan bentar lagi bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ini 3 lama ini Ramadan. Nanti ketahuan ini pas udah sholat taraweh, ini orang iman
nih gerakannya itu ketahuan orang malu. Ngajinya rajin, bagaimana nih orang malu. Daerah gurunya disalahin, ustaznya atau ustaznya disalahin. Jadi kita tuh harus paham ya, itu. Nah itu penting nih buat diri sendiri nih, ya. Buat benahi sholat kita agar kita lebih hati-hati lagi dalam ibadah. Nah itu. Nah. Kemudian orang yang suka dulu imam katanya apa? Kepalanya nanti akan seperti khimar kuda kalau dia belum bertobat. Nah ini orang berbahaya nih ya. Makanya kita jangan suka dulu imam. Bagaimana kalau imamnya lama banget bacaannya? Sabar. Enggak punya imamnya kamu mati karena batal. Utama sujud aja. Makanya imamnya juga harus tahu ya. Makanya dibilang di belakang imam tuh harus paham. Kenapa? Waktu imam batal itu maju ke depan tuh yang di belakang imam untuk menggantikan imam. Nah itu ya. Kemudian itu wanita yang jadi bunda bahagia kita rukunnya. Jadi rukun itu harus dikerjain tadi ya. Ayo kita baca. 1 nih ya, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang kuat, 4 membaca Fatihah, 5 6 iti benar 6 ya? 6 iti, 7 sujud. Kemudian 8 duduk di antara 2 sujud, ke-9 sujud dengan 7 anggota. Apa itu? Kening, ini telapak tangan, awas hati-hati. Mukena suka belipet di sini, mudah jangan begini ya. Jadi jangan ini tangan nih, muka telapak tangan jangan sampai terhalang mukena. Oh gitu. Ya, awas hati-hati. Nah, karena ini harus nempel ke sejadah di tangannya. Ya, nah itu. Jadi usahakan kalau mukenanya itu agak ribet, usahakan waktu model ditata biar benar. Makanya soal itu jangan buru-buru. Itu sujud dengan 7 anggota. Kening, telapak tangan, ini semua ini sama ini nih akan jadi saksi di mana yaumil akhir nanti. Itu yang ke-8 tadi, sujud dengan 7 anggota. 8 ya? Ke-9 membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak membaca tasyahud berarti sholatnya batal ini. Kemudian ada kan jalannya digini-giniin ya. Kalau kita menganut Imam Syafi'i, ya kita jangan gini-gini. Ya, awas ya. Awas ya. Ada ya. Sebenarnya kalau kita menurut Imam Syafi'i, soalnya Allah waktu begini ada di sini dia adanya ya. Jadi harus memang banyak guru bun, tapi hati-hati. Kita harus punya guru, hati-hati. Kenapa? Kalau sujud itu kan kok kena yang kita keningat kita tuh nggak boleh ya? Bu? Jangan. Boleh. Jadi telapak tangan ini jangan terhalang mukena. Bukan sujud kita itu kan ada kan orang segini loh. Jangan kalau bisa mukena jangan lihat muka sama telapak tangan itu jangan kena mukena. Jadi ini antara ini dahi sama ini ya tangan jangan didepetin mukena. Ini ketul jadi ini kita kening kita adanya di mukena jangan. Jadi singkirkan mukena biar benar giniin. Cuma jadi tangan kita dua begini kan ya. Terus kening kita ini langsung ke sejadah, 2 perut tangan kita pun langsung ke sejadah. Jangan terhalang oleh mukena. Itu ya. Itu sih nggak jadi masalah. Yang penting kening, makanya pakai mukena nih jangan sampai ke sini ya, punya jalan ya. Ini ya aurat nih. Jadi sampai sini ya mukena. Mukenanya gimana? Kasih perintik. Jadi begini nih. Ya, jadi mukena itu adanya di sini. Karena muka ini bukan muka nih. Ini udah masukkan muka, ya, bukan anggota muka. Kan muka begini. Jadi ini kalau saya ini buka sedikit. Kenapa? Biar jangan terhalang mukena.
sejadah. Nah, itu wajib ya. Itu namanya sujud dengan 7 anggota. Kemudian yang selanjutnya membaca tasyahud lagi at-tahiyat. Kan kita sholat susah khusyuk. Waktu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bunda matanya ketujuh, jangan hatinya ngomong, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini buat saksi kita nih nanti nih Bun. Makanya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Nanti di yaumil qiyamah pun kita nyari siapa pimpinan kita. Lari ke Nabi Isa, lari ke Nabi Musa. Lari kita berapa nabi? Atas apa? Dikenalin oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah sujud, ya Allah sujud minta ampun. Wahai Muhammad, ngapain kamu minta ampun? Udah bukan yang wayahnya sekarang minta ampun. Ampunkan umat hamba ya Allah ya Rabb. Kelihatan dari muka-mukanya, muka-muka orang sholat. Insya Allah amin amin ya Rabbal alamin. Kemudian tasyahud. Nah, kemudian habis tasyahud apa? Baca sholawat Nabi. Kemudian habis baca sholawat Nabi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dud sah sholatnya karena udah nengok ke kanan. Gitu. Kan ada betul gak tahan. Apa yang ditahan begini kasihan ya. Ada. Mau punya dud, mau punya tit, makanya udah sah karena sudah menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang selanjutnya tertib itu 13 sebelum sholat. Kita pakai. Jadi imam harus tahu nih sunah-sunah. Apa itu sunah abadnya? Ini. Ya. Imam Syafi'i bilang apa? Ketika ada seorang yang lupa membaca tasyahud tadi, berarti harus sujud sahwi. Lupa membaca doa kunut, makanya harus hafalin doa kunut. Bun, kasih PR wajah doa kunut, hafalin. Nggak susah berapa bacaan, cuma 13 doa kunut. Ya, hafalin doa kunut tuh ya. Kalau mau ikut Imam Syafi'i harus apa doa kunut? Kalau dia kebiasaan baca doa kunut harus sujud sahwi. Kemudian lupa baca sholawat Nabi, lupa membaca tasyahud, lupa membaca doa kunut, lupa rokaat, umpama dia nambah sholat zuhur sampai 6 rokaat. Gak asik kan? Lagi sholat pikirannya melayang kemana-mana. Belum ngurusin cucu yang ini, belum ngurusin cucu ini. Belum ntar suami mau pulang, belum masak, belum apa, melayang kemana-mana. Ya, itu seringnya melayang kemana-mana, waktu sholat johor lagi. Sholat johor ya. Udah kita nggak pakai qobliyah ba'diyahnya nih johor, udah kita pikiran melayang kemana-mana. Itu setannya banyak itu di sholat johor ya punya. Ya, makanya dia bilang, itulah gantinya apa? Dengan sujud sahwi. Ayo baca kita baca sujud sahwi rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasmu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bagaimana cara membaca sujud sahwinya? Ini sujud ada 3 nih. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, ada 3 nih sujud. Jangan sampai terpeda lupa nih ya. Sujud sahwi itu adanya di dalam sholat. Sujud tilawah adanya di dalam sholat juga atau di luar sholat. Nah itu bisa tuh sujud tilawah adanya di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi yang memakai bacaan yang tertentu nih. Nah, sajadah contohnya itu ya, pertama sajadah dia sujud, kemudian lagi baca Quran mungkin di saat yang sujud dia sedang sujud syukur apa? Itu mah sujud syukur bebas, mau punya wudu mau tidak wudu tetap boleh sujud syukur. Nah itu perbedaannya. Kemudian kita di sini lagi
sujud syahwi. Ini caranya. Apabila kita sudah sujud terakhir nih, ya, udah selesai semuanya tasyahud kita, karena kan tadi kita tasyahud pertama lupa kita nih baca awal tadi atahiyatnya itu tadi ya. Nah berarti tasyahud pertama bukan tasyahud kedua, kita ingat kayaknya tadi belum baca itu deh tasyahud, belum baca atahiyat deh kayaknya. Nah, ingat nih, Bunda kelarin nih udah terakhir nih rakaat keempat ya. Langsung di situ udah baca kama sholaita, salam kepada Rasulullah, salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya keluarganya kita sebutin semuanya, baca semuanya. Kemudian sebelum kita salam assalamualaikum, Bunda langsung sujud. Nah, sujud dulu. Sujud sahwi ini Bun, ingat karena kita tadi awalnya tadi begini kan, kita gini nih, duduk apa tadi? Duduk tasyahud akhir. Nah, kita sujud subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Duduk biasa lagi gini. Jangan duduk miring tadi ya. Baca Rabbil firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni warhini wa'afini wa'afani. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk lagi nih, terakhir nih. Ya. Jadi awalnya tadi bacaannya jedahnya tadi duduk yang pertama tadi ya Bun. Kakinya diapain? Didudukinnya. Langsung kita duduk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sujud sahwi 3 kali baca, 2 kali sujud. Ya. Paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ini penting nih buat diri sendiri. 2 kali, 2 kali sujud, 3 kali bacaan. Tasbihnya 3 ya. Nah, jadi kata itu 2 kali sujud, tasbihnya 3. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. 3 kan? Kemudian bangun, Rabbil firli baca, warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Ingat, karena tadi bacaannya terakhir berarti duduknya apa? Tawarruk. Duduknya apa? Jadi geser ini yang kaki ini enggak lagi duduknya begini, tapi udah digeser lagi seperti mau terakhir kita sholat. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya Bun ya? Insya Allah ya. Kemudian bunda-bunda yang bahagia, itu. Jadi harus mengenal nih. Artinya nanti Bunda besok arisan keluarga, jalan-jalan ke villa, disuruh jadi imam. Repot, ya kan? Belum tahu nih begini, ilmunya begini, ya kan? Bunda sebenarnya udah pada bisa, supaya ini saya ulang lagi. Karena pada itu kalau nggak diulang-ulang, suka pada lupa. Betul nggak Bun? Rukun udah bisa ditanya. Sunnah abad udah. Sekarang sunnah hayat. Sunnah hayat. Sunnah hayat itu apabila ada seorang, katakanlah sholat johor, kan masing-masing tuh, ya kan? Masing-masing bacanya tuh. Dia baca, imam baca surat Bina Atoyana, yang kita baca surat Wal Asri umpama atau Al-Aita, bebas suratnya. Bagaimana di sholat johor saya tidak baca surat, cuma baca Fatihah, sah sholatnya. Yang penting Fatihah patokannya ya, karena kan itu nggak mungkin dikerasin suaranya. Makanya perempuan itu kan tidak boleh dikeraskan suaranya, sehingga dia harus menjadi imam. Itu cuma selangkah majunya, karena biar ini posisinya ini dia mendengar suara imamnya itu. Nih kanan kiri itu mendengar. Nah, udah barisan penuh, baru bikin jajaran baris yang kedua. Kalau baris ini masih ada, penuhi dulu tuh baris yang depan, biar sejajar sama imamnya. Jadi imam sholat zuhur dia membaca Al-Fatihah, dia baca sendiri, kita juga sendiri, karena nggak ada namanya suara-suara kan, cuma Allahu Akbar gitu dan hanya. Perbedaannya nanti cuma
kalau kita jadi imam itu kalau umpama awal kan Allahu Akbar sampai Allahu Akbar udah. Kalau kita biasa habis apa namanya sujud itu kan Allah kan panjang tuh ya. Kalau udah tahiyat akhir mau penutup rakaat kita udah keempat, usahakan Allah jangan panjang-panjang. Takutnya imamnya mah duduk, makmumnya berdiri. Karena abah-abahnya panjang. Kalau udah terakhir nih ya. Jadi kalau kita udah mau menutup sholat kita nih, udah mau duduk terakhir baca tasyahud terakhir, duduk tawaruk terakhir ya Bu ya. Allahu Akbar. Udah. Jadi kan makmum tahu nih, oh berarti imamnya ini udah terakhir bacaannya. Kita yang nyusul di belakang nih makmum tahu bahwa imamnya ini sudah terakhir. Kalau ada dulu tuh kita namanya juga kita apa namanya nyusul tadi sholatnya waktu zuhur, kelarin dulu tuh sholat kita. Udah imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita diri untuk satu rakaat lagi karena kita tadi ketinggalan kekurangan satu rakaat. Paham ya Bunya? Itu yang namanya sunnah hayat. Kemudian sholat sendiri. Kalau sholat sendiri gimana? Sholat sendiri itu ketika kita baca, ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang begitu tuh awalnya dengan Allahu Akbar kabira. Ada yang bilang wajah tuh wajah langsung dia. Ada yang mau ada yang begini Allahumma baik wajhi itu ada ya. Allahumma ba'id baini. Ya baik itu ada tuh ya. Itu jangan diperkarakan karena masuknya sunnah hayat. Makanya begitu sholat tarawih yang makainya banyak ini Bud atau makainya dia dua apa namanya cuma 11 rakaat, yang makainya 23 itu Bud, waktu dia baca sholli sunatan tarawih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang itu nih imam langsung baca Fatihah. Itunya doa kitanya tidak dibaca. Kenapa? Karena itu termasuk sunnah hayat. Jadi kalau kita lagi datang kemana ke masjid, kok itu nggak pernah dibaca ya? Wajah tuh wajahnya kok mau habis Fatihah langsung Allahu Akbar dulu. Kayaknya cepet banget itu inatnya juga kulawanya juga kayaknya cepet amat dia nggak baca itu tuh doa kita itu masuk sunnah hayat. Kalau kita kelupaan sendiri nih baca doa kita sah sholat kita karena dia sunnah hayat. Jadi nggak usah cawi-cawi, nggak usah ngapa-ngapain, masuk sunnah hayat ya. Jadi sebenarnya bunda-bunda patokannya kalau kita mau jadi imam atau kita sholat sendiri rukun sholat aja yang kita jangan tinggalin. Itu tadi 13 tadi ya Allah. Kalau kita sudah meninggalkan rukun sholat, berarti sholat kita menjadi batal. Kenapa sih kok sholat itu udah tahu ingat 2 rakaat gak dibatalin? Jangan nggak boleh lagi sholat dibatalin. Contoh gini, kalau sholat sunnah, ya, Ma, baju ada di mana? Nenek, kita jajan, sholat sunnah, kan bising, batalin, nggak apa-apa. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan dibatalin. Bagaimana kalau tamu saja? Assalamualaikum. Tamu ini. Assalamualaikum. Ada tamu nih mama nih. Biasanya kan orang itu nggak salam beda-beda. Salam ada tamu minta daun pandan di rumah kita karena dia mau pisang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu orang nggak tahu lagi kita lagi sholat. Udah diem baik, jangan kita batalin sholat kita, jangan. Karena kita lagi sholat wajib. Kita ngerasin bacaannya.
Kalau bisa sih orang juga tahu udah Bu. Tahu ya, nggak usah. Kan kita lagi sholat wajib. Ya contoh kecil, kalau ada anak kecil, ada cucu kita lagi lucu kan, kita sholat wajib nggak boleh tawa berbunyi, nggak boleh, batal sholatnya itu. Ya Bun ya, cucu lucu-lucunya, ya. Tawa kita di depan dia nyanyi apa, kita ketawa, itu nggak boleh mendengarkan sunnah. Makanya itu diatur tuh di situ. Nah itu maksudnya sunnah ayat seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau bacaannya gimana? Kalau saya mau baca yang disunahkan mah begini, ketika kita baca surat pertama Ibu, rakaat pertama itu lebih panjang bacaannya. Kalau umpama surat yang kedua, rakaat kedua nih lebih pendek bacaannya, disunahkan Ibu. Kayak Bunda mengambil ayat kursi rakaat pertama, itu namanya sebenarnya disubuh ini. Kalau Bunda mau panjang bacaannya, baca ayat kursi itu di sholat subuh tahu. Nah, Ibu, jadi kan Bunda nggak usah lagi baca al-masyurat paginya. Tadi sholat subuh udah baca ayat kursi. Nah, itu. Kemudian nanti disusul lagi dengan rakaat keduanya baca al-hakumut atau in azalna atau al-nasra. Itu kalau bisa. Makanya wanita-wanita yang menjadi imam harus dia bisa melihat. Ini keluarganya nih kayaknya banyak nenek-nenek. Pak Mani Bu, maaf yang nenek-nenek ya, yang 17 tahun ya. Bu maaf ya, yang 17 tahun maaf ya. Harus bisa mengukur. Saya punya eyang berapa nih, 4, udah pada nenek-nenek, nggak usah panjang-panjang bacaannya, kasihan ya. Ini saya punya mbah nih, mbah kumnya juga agak kurang sehat dan panjang-panjang, kasihan ya nanti. Nah itu ya harus bisa mengukur. Bunda-bunda yang berbahagia, jadi dikategorikan tadi saya mengambil surat Al-Baqarah ayat ke-43, yaitulah tadi yang dibacakan oleh Bunda Iyun. Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian surat ke-43-nya mengatakan dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan pula beserta orang-orang yang rukun. Nah itu ya Bun ya, ini satu bahasa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi syarat-syarat kita jadi imam. Dikhawatirkan nanti untuk masa depan kita lagi kemana-kemana, kita diandalkan jadi imam, kita lagi umroh, sementara di satu kelompok kita itu nggak lagi nggak mau ke Masjid Haram umpama, atau dia lagi nggak mau ke Madinah umpama, contoh ya. Berarti apa? Kamu aja jadi imam. Nah kita udah menguasai ilmu begini nih, ya udah bikin barisan, saya jadi imam karena kita udah paham ngajinya. Ya. Syukur-syukur sih siapapun yang umroh dia tetap bisa sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dikatakan di sini pun Imam Malik mengatakan begini, berpendapat. Apa itu? Imam Malik berpendapat wanita tetap tak boleh menjadi imam, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, baik makmum laki-laki maupun makmum perempuan. Nih Imam Malik bilang wanita tuh nggak boleh menjadi imam. Iya, sholat wajib atau sunnah. Ini Imam Malik nih ya. Kemudian Imam Hanafi bilang gini, berpendapat bahwa wanita boleh saja menjadi imam sesamanya dan sholat dari kaum wanita yang menjadi makmum. Jadi wanita tuh boleh jadi imam ya, tetapi sesama jenis juga makmumnya wanita. Contoh sholat taraweh, masjidnya itu jauh, kemudian dia itu mengadakan di rumahnya, dikumpulkan dari klaster mananya, kita khususnya sholat taraweh di rumah, itu boleh. Kemudian bahwa keimanan wanita itu sebenarnya boleh saja dalam jamaah wanita sama, tetapi tidak boleh terhadap laki-laki. Jadi imamnya wanita, kesimpulannya makmumnya juga wanita. Nah, itu keimanannya seorang. Kemudian waqala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifat. Iman itu adalah keyakinan atau diyakini. Jadi iman itu adalah keyakinan atau diyakini, kata Rasulullah. Jadi kalau sholat kita tuh pede aja, sholat saya diterima, pasti diterima. Emang
Bil qauli dengan hati, jadinya apa? Niatnya dengan hati. Nah, kayak kita ngaji gini kan lihat dengan hati. Mau ngaji adik assalam. Coba kalau kita ngeliat, nah, mungkin ibu udah pada berangkat, betul nggak? Nggak niat mah. Gimana kalau kita kurang niat, lemes berangkat ngaji juga. Khawatir macam-macam urusan dunia aja kita urusin pun. Azhadu nasib malam nasa qabrawal, bila orang yang jujur ialah orang yang selalu ingat, selalu mau meninggalkan kepanaan dunia, orang yang juhud katakan. Jadi urusan dunia kalau kita lagi ngaji tinggalin sebentar, duduk di pengajian. Pahalanya luar biasa. Malaikat mengepakkan sayap untuk orang-orang mengaji. Kalau saja di antara orang yang mengaji ini, maaf bunda, Allah mengambil umurnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini ya. Husnul khotimah apa? Husnul khotimah dunia akhir. Beda. Kalau sahabat Rasulullah kan Hamzah itu paman Rasulullah, meninggalnya itu dia dibunuh oleh seorang budak Hindun itu dendam kesumat terhadap Hamzah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Kemudian budaknya disuruh, kalau kamu bisa membunuh itu tuh Tuan Hamzah radhiyallahu anhu, aku akan kasih hadiah kamu. Budaknya diiming-imingi hadiah karena Hindun ini dendam kesumat terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Dendam luar biasa. Kakaknya dibunuh waktu perang, pamannya dibunuh, ayahnya dibunuh, dendam. Hindun pemakan hati manusia, kan dikatakan. Maka kita dendam jangan ya. Kita udah berkawan begini nih, bertahun-tahun begini bersama-sama. Ya namanya saya dikit mah wajar ya, manusiawi ya itu mah. Kecewa tuh wajar. Nggak sama teman aja, sama suami juga kita kadang suka kecewa. Betul nggak Bu? Sama anak, sama mantu, sama cucu suka kecewa kita. Sama pekerjaan pasti. Yang lebih banyak mungkin kecewa kadang sama suami ya. Udah kita urusin tapi masih bawel. Curhat. Udah kita urusin bajunya, rapiin bajunya, masih berpaling dengan wanita lain. Enak aja kamu ya. Dan sekarang lagi ngetren orang-orang sabar pun suaminya pada berpaling kepada wanita lain. Kita lagi ngetren. Sunat aja. Jangan ya berlindung sama Allah ya. Jangan berlindung sama Allah. Terus saya udah kasih tuh Pak ilmunya tuh. Yusuf surat apa ayat keempat itu. Rabbi lantai apa? Tak ada, saya pernah kasih kayaknya deh. Apa di talim sini, apa di talim lain? Pernah nggak Bunda nyatet? Belum. Surat Yusuf, Izqala Yusufu. Nah itu bagi suami-suami muda biar jangan berpaling sama wanita lain. Sambil bercermin katanya dibaca 3 kali. Iya nggak apa-apa, sambil bercermin. Habis sholat baca, habis sholat itu ya. Sebutin nama suami, jangan bersebutin. Nanti takutnya orang lain pada naksir kita, suami kita kan naksir. Orang lain mah pada mengidolakan kita, suami kita nggak mengidolakan kita. Jadi itu yang penting buat suami ya. Jadi itu dipakai kalau orang perempuan itu buat bercermin, pakai pedang, itu dipakai. Nah, mungkin kita dulu masih gadis pakainya itu. Izqala Yusuf, kan ada tuh di surat Yusuf ayat keempat itu. Nah terakhir itu sebutin. Biar para suami kita tuh sayang. Kan kita kan jangan ngemis. Cinta kan dilarang ngemis pun ya. Mendingan suami kita yang tergila-gila sama kita daripada kita yang tergila-gila sama suami. Bagaimana saya tuh tergila-gila sama suami sampai saya mengidolakan suami? Bacain ini agar apa? Dia yang tidak tergila-gila sama kita susah lupain kita. Di kantor pelet kita nempel terus. Suami ingat kita terus. Dimanapun dia duduk nongkrong sama teman-temannya yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, selalu dia ingat kita. Kenapa? Doa ini nyampe. Pelet Al-Quran ini pun bukan pelet minta membah, bukan. Nah itu makanya kita berlindung sama Allah. Makanya itu sebetulnya. Ketika kita baca itu sebutin namanya bulan terakhir ya, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah ada deh, kita buka di rumah deh. Itu di surat Yusuf ayat 4.
tidak pernah suaminya. Saya bahas suaminya, Masya Allah. Mirip kita puasa sekalian itu. Nah kita ulang. Kemudian waqaulu bilisani, dan diucapkan dengan lisan jari. Iman itu diyakini, kemudian dengan hati. Kemudian dari hati ini kan kita diyakini iman itu dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Iman nih. Jadi udah yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan. Lisan siapa? Lisan kita. Ini orang beriman nih. Begitu juga ibadah itu. Kemudian wa amalu bil bi'alkani, diamalkan dengan anggota badan. Jadi udah iman kita diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan yang baik, kemudian kita amalin, kemudian anggota tubuh kita pun ikut bergerak dengan baik di hadapan orang banyak karena dari pengamalan iman ini. Dari apa itu? Karena sholat kita sempurna. Anggota badan ikutin tuh, ikutin. Oh ya kalau begini saya kayaknya nggak bisa deh, nolak sendiri. Oh ya saya mau makan bakso tapi sendirian, entah kalau dilihat orang-orang gimana, kayaknya malu deh. Itu ada tuh penolakan hati. Saya mau beli kopi di tengah jalan tapi saya gimana ya, mobilnya juga nggak tega orang saya sendirian. Itu. Oh ya ada orang yang yang ini sama saya gimana ya kayaknya. Jadi iman itu. Karena dari sholat kita tertata rapi, ya Allah menunjukkan keimanan yang luar biasa dari kata perkataan lisan kita. Ngikutin nanti perkataannya lembut, nggak kasar, ya. Ma anak, mantu, suami, kan suami saya tukang jolimi saya Ustazah, anak saya juga tukang ngeselin saya, cucu apalagi Ustazah ngeselin. Ya punya cucu sekarang kita tuh kan sayang sama cucu, udah usia-usia yang pada punya cucu. Tanya aja nih yang di depan nih, orang tua kita. Oh ya nih ya, sayangnya udah beda sama cucu sekarang. Terus gimana? Udah deh, karena kita udah ngaji, kita udah punya iman, udah ada bekal nih. Siapa yang ngomong gini? Rasulullah yang ngomong gini. Ketika orang tertata rapi dengan ibadahnya dengan sempurna, maka iman itu harus diyakini. Kemudian diyakini itu dengan penuh keartian, dengan hati, dimasukin ke hati nih iman. Ucapan juga kalau nggak enak didengar, ngerem di hati, itu nggak bagus didengar orang, kita rem. Tapi kita mau ngomong, tapinya apa? Kata hati kita, jangan jadi omong itu nggak bagus. Kalau zaman dulu kan mirip, suaramu ada lidahmu adalah harimau. Sekarang apa? Tanganmu adalah jarimu jarimu adalah harimau. Nah, sekarang berbalik. Makanya jarimu adalah harimau apa gimana? Jarimu sekarang harimau. kalau kan dari lisan lidah. Kita udah pada ngaji yang punya hilangin sifatnya. Setidak-tidaknya diamalkan. Kita bukan pendakwah bagi orang banyak, tapi tidak pendakwah bagi diri kita, pendakwah bagi keluarga. Kan orang akan menilai keluarganya tertata rapi, ya kan? Itu dari dakwah kita, ya kan? Itu Allah memberikan ke situ. Anggota badan kita juga. Kan orang kalau lagi benci sama orang beda, Bun. Ya. Dia nggak ngomong tapi pakai kerudung, matanya perarak-perik itu orang kalau dia nggak suka sama kita, gerakan di badannya, matanya ya dari atas ke bawah, ya atas ke bawah diperhatikan itu, matanya itu, pakaian kita diperhatikan. Dia nggak ngomong apa tapi mata, badan, sukanya tuh kelihatan. Tapi kalau kita nanti insya Allah, kalau kita tertata ibadah kita, sholat kita tertata, iman kita meningkat. Sehingga dikatakan gini nih, memperkuat keimanan itu ada 3. Apa itu? Memperdalam ilmu agama. Bun, memperdalam ilmu agama itu penting ya, penting sekali. Bunda nih lagi blank dalam seminggu ada pengajian assalam, gurunya siapa datang. Kenapa demikian? Harus memperdalam agama. Semakin tua itu bukan semakin jauh dari agama, ya kan? Kita pengusaha mau jadi pengusaha sukses-sukses apa juga enggak ya, tapi kita berjalan usaha kita.
Udah dalam agama aja lah. Kemudian menambah istiqomah katanya nih, kata Rasulullah. Menambah istiqomah juga. Udah kita memperdalam agama, menambah istiqomah dan bergaul dengan orang-orang soleh. 3 nih yang unik nih. Ini benar, udah benar nih bergaul begini, udah benar nih. Kenapa sih kita harus memperdalam agama? Terarah hidup kita. Mazhab sekarang banyak pun macam-macam pun, banyak macam-macam ya. Orang tuanya menganut mazhab Syafi'i, anaknya ini baru ngaji beda aliran, meninggal nggak dibacain apa-apa. Harta punya, ya kan? Mobil banyak, rumah banyak, nggak dibacain apa-apa karena beda macam. Sedih nggak kita pun? Sedih nggak? Boro-boro harta orang tuanya buat diimpakan ke jalan Allah, malah orang tuanya sudah pergi, anaknya tidak mendoakan, hartanya buat anaknya semua dibagi-bagi. Nauzubillah. Jadi memang guru tuh banyak berguna, gak usah ngaji nggak apa-apa. Nih banyak nih di sini nih banyak. Tapi apakah ada satu mazhab dengan kita? Orang tua kita menganut aliran yang sama dengan kita. Begitu kita nanti beda aliran, orang tua kita sudah beda umur, kita lagi tidak mengenal dia. Kalau anak itu mau ngaji, katakanlah ngaji sendiri lah di rumah, anak itu agamanya masih labil, ya, beda mazhab, orang tuanya meninggal tidak di cara dibacain Yasin, kan itu nggak boleh. Daripada nah, itu sedih. Karena orang yang sudah meninggal itu dia berharap nih dengan kita ngaji ini nih, ya pun mengharap anak keturunannya dia ngedoain, bukan mengharap harta itu gak akan dibawa mati pun. Makanya nih udah usia begini pun katanya nih Pak, udah dalami ilmu agama aja dah udah. Ketika kamu dalami ilmu agama, pasrah pada Allah, punya ketenangan, sholat kita udah bagus, kita tahu ilmunya, perjalanan hidup kita sudah bagus, tenang. Jadi 3, memperdalam ilmu agama, istiqomah, dan bergaul orang-orang ini udah benar. Ketika Bu Haja ini, Ibu Haja Asmara ini masuk surga, Bunda ke bawah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Coba kalau berteman sama penjudi, sama yang tukang ngejim. Ngejimnya bukan ngejim senang, bukan ngejim yang lampunya kelap-kelip itu apa? Udah usia pengen buka usaha minuman keras, nanti buka usahanya. Udah usia jadi pengen buka usaha perempuan dibawain dari daerah, dikumpulin itu buat om-om. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik pun berteman dengan berkelintut dengan benang kusut yang ujung-ujungnya apa? Dunia nggak akan bisa ngikutin, dia tidak bisa bawa, sehingga kosong kelompok amal ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. 4 perkara yang harus dipertahankan. Apa itu 4 perkara yang harus dipertahankan? Yang pertama adalah iman. Iman itu menuju ibadah. Kalau kita punya iman kan berarti kita orang ibadah. Ada takutnya sama Allah, ada malunya, ya kan? Tapi kalau orang nggak beriman, malu nggak ada, takut nggak ada. Kedoknya beriman, tapi apa? Rasa malunya hilang. Ya. Kemudian menuntut ilmu. Penting nih menuntut ilmu. Penting nih. Makanya dibilang orang hidup itu harus punya guru. Kenapa guru harus punya? Orang tua kita pun kan tidak selamanya ada di sisi kita, ada di kehidupan dunia kita. Ibu bapak kita mungkin di akhir bapak kita udah diambil nih, masih ada ibu. Karena masih ada ibu, besok berapa tahun lagi karena ibu kita sudah tua renta diambil. Guru itu jangan kita melihat, oh ngapain saya butuh guru? Jangan. Guru ini butuh, kita butuh dalam kehidupan kita sehingga kita dibimbing. Gitu. Makanya orang udah tua renta, ya saya ngajar di kehakiman itu pun udah pada pensiun, usianya bukan muda. Usianya itu ya sekitar 70-80 tahun di kehakiman itu, di Masjid Al-Hidayah itu. Karena mereka paling pengajarnya banyak
mereka mungkin saya enggak, kalau enggak adik mereka, karena mereka butuh guru. Ya kan? Saya bilang udah cari sana guru, enggak ustazah, karena yang diinginkan mereka apa? Agar anak cucunya tertolong ke depannya. Jangan sampai nanti begitu masuk guru macam yang salah, nah ini bahaya. Sedangkan orang-orang tua kita kan masih memakai yasin tahlil, sholawat. Ke zaman Rasulullah nggak ada sholawat. Iya ya, ada masih ada Rasulullah, apa yang diceritakan? Sekarang kan Rasulullah sudah wafat. Itulah sejarah Rasulullah. Kita harus tahu sejarah Rasulullah. Adanya di apa? Ya itu kita berjanji rawi. Nah, kalau baca rawi itu kan kita lagi mengenang sejarah Rasulullah. Bukan bid'ah, bukan. Pahalanya ada. Kecuali rawinya itu nyanyi-nyanyian. Itu. Kalau misalnya masih batas rawi, pahalanya ada. Karena ada tuh rebana-rebana, ada sisi penyanyian itu nggak berpahala. Tapi yang pahala apa? Sholawatnya yang pahala, itu masih sifat penyanyian. Kemudian sehingga adanya guru ini kita bisa ditolong, kita nggak sampai kosong. Sekalipun guru yang datang ke asrama ini, ya Bunda nggak mencerna ucapan guru semuanya, tetapi setidak-tidaknya 1 atau 2 kata 3 kata Bunda bisa bawa pulang. Lulusan dulu yang lepas dulu, kita ngaji dulu. Ngaji mah di mana aja. Banyak guru bagus, jadi ada pertimbangan. Tetapi kita harus punya istaqimah wa ni'ma anistaqamtum. Luruskan pendirian kamu, sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa lurus dalam pendirian. Jangan ngajak Malik ikut, ngajak Hambali ikut, ngajak Imam Maliki ikut, semuanya ikut. Jangan. Ya. Kata Rasulullah, istaqimu anistaqamtum, luruskan pendirianmu. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang lurus dalam pendirian. Jangan kayak dia di bawah angin ke kanan ikut, itu rumput alang-alang itu kan begitu. Di bawah angin ke sana ikut, harus punya pendirian. Membaur kita membaur sama siapa aja silakan, nggak dilarang. Tapi kita udah pegang macam satu ini, kayak ini ya. Mungkin ada Bunda perbedaan sama saya. Silakan, gak dilarang. Ya kan? Tapi sebenarnya Bunda kan punya pengetahuan, ya kan? Oh macam ini begini, macam ini begini. Makanya gunanya guru. Akhirnya kita mendapatkan bimbingan yang ketiga dan yang keempat, persaudaraan ini. Susah nyari saudara begini Bu. Susah. Bunda, kalau saya nggak datang ke sini mungkin Bu. Kemarin pada acara anak saya nggak ada yang datangin orang-orang, sepi gitu. Karena saudara ini banyak di mana-mana. Kayak satu sakit, kita juga ikut sedih. Satu lagi punya pikiran, kita juga ikut sedih. Namanya juga saudara. Rupanya ini saudara ini nih nanti nih kita nikmati, kita bawa nih Bun, bisa nolong kita kemana, ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4 perkara ini yang kita harus yakini dengan diri kita, iman kepada Allah, ibadah dengan sempurna mungkin, menuntut ilmu dengan baik, kemudian persaudaraan, junjung tinggi persaudaraan, itu yang akan bisa membimbing kita, mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-imanu ma'rifatu bil qawli bil qalbi wal qawli bil lisani wa amalu bil arkani. Kemudian iman itu adalah keyakinan atau diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang selanjutnya ialah tadi sholat. Wanita jadi imam, di mana wanita itu kalau ingin menjadi imam harus sempurnakan dulu bilangan-bilangan kayak rukunnya, harus ngerti, sunnah-sunnahnya juga harus paham. Itu apa atau hayat. Untuk apa? Karena pertanggung jawaban dari iman itu berat. Makmum nggak baca apa-apa, sah sholatnya karena udah ditanggung dengan imam. Segitu dulu ya Bunda ya. Kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama saya yang ngomong, ya Bunda. Ngomong itu kan berat gitu. Jangan sampai saya seperti
tok nyari katanya tongnya kosong. Nauzubillah min ya. Baik, kita baca Fatihah. Bunda-bunda, saya terima kasih banyak kemarin pada tanggal 3 Agustus Bunda telah hadir di acara saya maupun yang tidak hadir, itu doanya sampai semuanya, titipannya juga sampai. Saya mengucapkan jazakillah khairan katsiran. Semoga Bunda dan keadaan berkah sehat walafiat, selamat hari dan keluarga Bunda semuanya. Juga suksesnya acara pun itu dikarenakan doa dari Bunda-bunda. Saya minta maaf, mungkin kemarin ada yang nggak kebagian makan. Ada nggak yang nggak bagian makan kemarin sana? Gangguan antrinya. Ada yang antri panas-panasan, saya mohon maaf ya Bun. Ada yang ditanya sama saya, ada yang dicuekin sama saya minta maaf ya. Baik, baiklah kita baca doa sebelum kita ya. Sebentar tadi dijelaskan kalau imam perempuan sama perempuan kan deketan. Kalau laki-laki kan Depan. satu langkah. Kalau sama suami istri Tetap satu. jangan sama kayak jadi adanya ke kanan ya. Ini kita di sini nih. Nih imam suami kita di sini. Tetap satu langkah boleh agak Sini. dekat. Jangan Jangan satu langkah. Jangan sejajar, jangan. Mungkin di sejajar. Di sini yang ditanya di kanannya ya. Kalau suami jangan bila di tangan kiri ya. Iya. Tangan suami kanan. Ya, tetap suami. Kecuali kalau rumahnya sempit mungkin Ya. boleh nggak belakang? Satu langkah. Misalnya Iya. ruangannya sempit. Kalau kita imam suami kita di sini, Iya. kita di sini. Iya. Biasa. Kadang-kadang kalau saya kan di kamar itu kan Nggak terlalu terbatas. luas. Kalau keadaan terbatas ya nggak apa-apa. Saya Yang penting. Yang penting jangan sejajar ya. Iya, enggak. Kecuali kita punya anak perempuan, cuma 1-2 orang nih, itu boleh perempuan ya. Kalau anak laki, kita ya anak laki kita yang jadi imam. Tetap kita posisinya di sini, karena itu antara laki-laki dan perempuan. Ini yang diwakili ini tadi kan yang cuma sebentar ini apa 1 langkah itu karena imamnya perempuan, makmumnya perempuan, gitu ya. Sampai tadi kan gini, kita kan duduk baca dulu nasyid Iya. baca dulu, Ya, Robi Fit, iya. baru kita sujud Iya. lagi, baca lagi yang baca. Robi Fit, sujud lagi. Baca lagi. Enggak usah, salah. Langsung Jadi salah. salah. Jadi Robi Fit warhami warisukuni warfani warisukni wanini wahini wahwani sekali aja. Terus sujud lagi 3 kali bacaannya tasbihnya baru salah. Tapi nanti duduknya duduk tawaruk ya. Maksudnya kakinya itu jangan didudukin lagi yang ini nih ya. Duduknya duduk yang lagi ya. Baru salah. Itu aja Bun. Ya. Baik, marilah kita mengangkat kedua tangan kita mengamalkan doa-doanya. Semoga apa-apa yang kita pelajari bersama-sama bisa mengena di hati kita dan kita bisa mengamalkannya dalam diri kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala, anak dan keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha, menantu-menantu kita Allah jadikan menantu-menantu yang soleh dan soleha, diberikan kemudahan dalam hal menjemput daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya semoga keluarga kita semuanya diberikan keselamatan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya mudabbirul dabbir wa ya musahhir sahir umurana wa barik maqasidana wa qdi hawaijana wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa aslih ahsanana wa asrah sudurana wa tamim masru'atina. Rabbi salim muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para jemaah bahagia dan saya cukup sekian. Masalah bila Nabi Hidayah
Wassalamualaikum